Yang menarik Mas Hersu, ini adalah soal Anies begitu ya, yang dia tetap dinobatkan sebagai abah nasional begitu. Tapi saya lihat dari pagi, tadi pagi begitu, sampai dengan siang itu Pak Anies gitu dalam tulisan tersendiri. Tapi itu sepertinya Anies dibuat kalau seandainya versi Korea tuh jadi seperti itu. Itu tetap menjadi trending dan kemudian Hmm. Abah juga tetap menjadi trending begitu ya. Terus kemudian K-popers begitu menjadi trending. Jadi ini sepertinya di TikTok begitu kan. Terus kemudian ini dari fandom yang fanbase-nya K-popers begitu, itu sepertinya mereka berhasil menaikkan ini begitu. Ya, Berikut akunnya Anis Bubble. Ini menjadi fenomena tersendiri Mas. ya. Tapi kalau nggak salah kemudian kelihatannya ada semacam kalau dalam dalam istilah intelijen ada kontra intelijen gitu ya Mbak ya. Ini ada akun baru yang juga menggunakan nama Anies, tapi kelihatannya targetnya akun ini untuk mendowngrade Anies Bubble gitu ya. Karena dan diduga ini dibuat oleh kubu lawan gitu. Karena kalau yang satunya kan Anies Bubble itu adalah organik begitu, sementara yang ini kelihatannya dibuat oleh orang yang sebenarnya nggak kenal banget soal budaya di K-pop gitu ya. Ini kan ini bahasa mereka bicara itu beda banget kan. Jadi makanya dengan mudah kemudian ketahuan ini pasti akun yang baru ini adalah dibuat oleh lawan saya. Mas Hersu juga pasti melihatnya Mas Hersu ya, bahwa trending topik ini tidak hanya terjadi pada saat Anies Baswedan melakukan live di TikTok begitu ya, dari sejak pada artinya tahun 2023, tapi ternyata kita sudah masuk ke 2024 itu sampai tanggal 1 kemarin itu tetap menjadi trending topik, dan kemudian sampai dengan hari ini saya perhatikan dari pagi sampai siang sampai sore begitu itu masih tetap menjadi trending topik, dan trending topiknya ini tetap sama begitu Mas Hersu, yaitu misalnya Abah begitu yang terus naik begitu, mentionnya untuk Abah ini dan juga hashtagnya, kemudian Park Anies begitu, dan yang satu ya ada lagi yaitu K-popers. Nah K-pop ini memang ya kalau seandainya kita klik begitu ya, itu isinya semua tentang hampir semua begitu tentang anak-anak Gen Z begitu yang kemudian mereka mempopulerkan Anies gitu. Nah kalau saya lihat Mas Hersu ini kemudian juga ditangkap oleh para follower Anies atau pendukung berat Anies di X gitu kalau saya lihat, karena untuk pendukung berat ini dia awalnya begitu kan yang selama ini dia juga bisa menjadi buzzernya Anies gitu, tapi saya lihat mereka ini adalah buzzer-buzzer organik begitu ya. Ini mereka kemudian juga masuk ke dalam wilayah anak-anak yang K-popers ini begitu. Jadi mereka juga ikut mendukung Bubble Anies atau Anies Bubble begitu, yaitu sebuah akun yang baru sejak tanggal 30 Desember kemarin itu mendedikasikan dirinya itu untuk mendukung Anies begitu Mas Hersu, tapi dengan gaya anak-anak K-pop gitu, dan sasarannya tentu saja Gen Z begitu Mas Hersu. Nah ini untuk misalnya mereka itu ya untuk memposting sesuatu, setiap kali mereka posting itu banyak sekali yang kemudian langsung langsung di repost, dan juga viewersnya itu luar biasa. Dan pakai bahasa Korea ya Mbak ya. Iya, dan memakai bahasa Korea, namanya apa ya? Ada nama khusus untuk tulisan Korea itu, bahasa Korea itu. Saya lupa begitu. Saya memang bukan K-popers ya. Tapi itu unik Mas Hersu, dan kebanyakan kalau Mas Hersu tahu, saya melihat keponakan-keponakan saya yang memang sudah sejak dulu begitu ya, menjadi penggemar penggemar K-pop ini, budaya-budaya Korea ini. Mereka itu banyak yang memang mempelajari bahasa Korea secara mandiri. Jadi kalau seandainya hanya untuk yang bahasa sehari-hari mereka bisa, anak-anak karena sudah bertahun-tahun mereka Mas Hersu, dan mereka ini kan tidak hanya menggemari budaya popnya saja, yang lagu-lagunya, terus kemudian juga grup-grup penyanyi musiknya apa dan sebagainya, mereka juga hafal musiknya, yang hafal teksnya kalau seandainya mereka bernyanyi, sehingga otomatis yang saya lihat mereka juga berusaha untuk mengetahui apakah arti dari yang lagu yang mereka nyanyikan itu yang membuat mereka lama-lama juga terbiasa memakai bahasa Korea yang sehari-hari begitu, yang sering ada di teks lagu tersebut gitu. Ya. Nah tadi kalau yang balik tadi, jadi kalau Anies Bubble ini kita bisa sebut sebagai
akun organik lah gitu ya, Mbak. Iya, iya, Ya, betul. dan kalau nggak salah kemudian ini memang tumbuhnya luar biasa cepat gitu ya, karena sekarang katanya kalau nggak salah tadi siang tuh sudah hampir 100.000 gitu followernya gitu, dan kemudian setiap kali unggahan kontennya itu bisa jutaan dan juga ratusan ribu dalam waktu sekejap gitu, dan ini kelihatannya kemudian yang mengkhawatirkan gitu ya, karena kan kita kemarin bahas bahwa pemilih muda itu, terutama milenial dan Gen Z itu kan jumlahnya sangat besar ya. Itu jadi kalau dulu kan kita selalu ngomong bahwa wilayah pedesaan, pertarungan kita di wilayah pedesaan itu siapa yang bisa menguasai pedesaan, ya itu akan unggul, dan selama ini Pak Jokowi kan yang selalu unggul di wilayah pedesaan gitu. Tapi sekarang kan secara demografi kalau berdasarkan data dari KPU itu menunjukkan bahwa yang suara terbesar itu sekarang justru di kalangan anak muda gitu, dan anak-anak muda itu termasuk Gen Z ini. Jadi kalau kemudian Anies itu berhasil, karena Anies sebelumnya berhasil menggusur Gemoy di Twitter begitu ya, dan di media-media online menggusur Gemoy dengan desa Anies, dan sekarang kehadiran Anies rupanya dengan muncul di TikTok dan kemudian muncul ya akun yang didedikasikan pada Anies, yakni Anies Bubble, itu mengkhawatirkan lawannya ya, lawan-lawan politik yang diduga ini 02 sih yang diduga melakukan itu, dan kemudian muncul akun baru ya, namanya apa, Anies K-pop ya kalau nggak salah. Anies K-pop, betul. Dan ini kelihatan yang saya sebut tadi semacam ini kontra intelijen lah gitu ya, untuk mengintercept Anies, karena kan anak-anak saya nggak tahu betul ini, ngobrol dengan anak saya yang anak Gen Z gitu, dia menyatakan anak-anak ke K-pop ini nggak pernah masuk ke wilayah politik, susah mereka itu dimasuki wilayah politik, dan kalau kemudian ada yang mencoba mengeksploitasi mereka dengan isu politik, mereka akan marah gitu ya. Mungkin itu targetnya ya, kemudian karena mereka khawatir tidak bisa karena tadinya kan mereka mencoba masuk juga ke akun Bubble itu dengan mengingatkan bahwa nanti Anies ini didukung oleh FPI. Kalau FPI nanti kalau Anies menang maka show-show seperti K-pop akan dilarang, kan begitu ya. Tapi kan kemudian mendapat balasan dengan memunculkan video-videonya Prabowo yang tampilannya sangat keras gitu, yang buat anak-anak Gen Z nggak banget nih orang seperti itu kan gitu Mbak ya. Dan akhirnya muncullah ini akun K-pop ini yang digunakan untuk mendowngrade Anies, karena di situ dia kelihatan bener akun Anies K-pop ini hard selling tentang Anies. Ini yang diharapkan membuat marah para fans K-pop itu gitu. Iya, betul sekali. Jadi ini adalah semacam counter attack gitu ya, serangan balik, karena dianggap bahwa Anies Bubble, yaitu akun yang dikatakan organik karena ini tidak terafiliasi dengan timnas Anies gitu. Ini ternyata kan berhasil menyita perhatian Mas Hersu. Ini tidak hanya menjadi trending, dan mereka berhasil begitu menciptakan trending secara organik di X begitu juga ini meluas ke Instagram dan sebagainya, dan TikTok dan sebagainya begitu. Tapi kemudian juga ini membuat apa ya Mas Hersu, banyak sekali begitu yang menulis gitu dari anak-anak Gen Z. Gue tuh sebelumnya nggak tahu yang hal-hal kayak begini begitu, tapi setelah gue lihat desak Anies, terus gue akhirnya, tadinya dia nggak tahu ada desak Anies juga, tapi ketika dia melihat TikTok begitu live dari Anies, kemudian dia penasaran dengan desak Anies dan sebagainya, ya dia menyebutkan nama salah satu paslon, dan gue tadinya ini, tapi sekarang sudah menjadi gue sekarang jadi pendukung Abah, gue sekarang menjadi pendukung ayah begitu kan, mereka menyebutnya, padahal sebutan ayah ini tadinya melekat kepada Pak Prabowo. Karena jadi kalau di netizen Mas Hersu, kalau mereka menyebut ayah itu artinya Pak Prabowo begitu, ayah gitu ya. Ya, ayah gemoy, mereka mengatakan demikian. Makanya kalau sekarang mereka menyebut abah, mereka menyebut ayah, itu lebih kepada Anies begitu. Ya, tapi memang yang menjadi trending lebih banyak itu adalah abah begitu. Jadi dia disebut sebagai abah nasional. Nah, yang sekarang ini menjadi viral begitu ya di X ini adalah juga tangkapan layar atau screenshot dari akun begitu, akun di akun login terbuka begitu ya, yang di Telegram begitu. Dan kemudian ini screenshot ini memang menarik sekali, seperti misalnya percakapan seperti ini anggotanya di sini ada 3.000 lebih ya. Sebenarnya akun-akun seperti ini sebetulnya banyak, dan kita bisa keluar masuk begitu ya. Kita bisa menjadi penonton dengan kita silent saja begitu ya, tidak kita tidak bersuara begitu. Nah, ini seperti misalnya seperti ini. Ada seseorang yang menuliskan,
laut kalau dilihat permukaannya beriak, berarti tidak dalam. Gimana ini kita mau ngimbangin K-popernya 01? Masalahnya Om Partai Sokmed udah sering berantem sama K-popper Twitter. Mau gayet suara mereka udah susah gitu. Jadi yang dimaksud dengan Partai Sokmed ini Mas Hersut ini adalah akun besar begitu ya, akun yang sebenarnya dari sejak Pilpres ke Pilpres ini dia selalu hadir, dan sekarang followernya itu sudah sekitar 550 ribuan gitu. Kalau untuk ukuran Twitter yang hanya digunakan sekitar 24 juta dari penduduk Indonesia, ini akun sudah cukup punya suara dan influencer, big influencer lah bisa dikatakan demikian. Nah, Partai Sokmed ini sebelumnya ini termasuk yang mempopulerkan soal Lampung, Mas Hersu, yang bagaimana Lampung rusak dan sebagainya, dan banyak sekali misalnya soal kasus di Bea Cukai, kasus Rafael di pajak dan sebagainya. Ini termasuk dia memviralkan kasus-kasus seperti itu sehingga banyak sekali yang menjadi followernya karena dianggap dia berani bersuara. Dan ini kan sepertinya kalau kita lihat ini dikelola oleh admin gitu, yang adminnya tidak hanya satu orang, dan banyak sekali yang menebak-nebak apakah ini dikelola oleh ada sekumpulan aparat penegak hukum atau siapa, karena dia sering sekali mendapatkan informasi itu dari sepertinya tangan pertama begitu. Nah, terus akun Partai Sokmed ini Mas Hersu sebelumnya sering mencuit tentang Pak Prabowo, cuitan negatif ya, tentang Pak Prabowo dan juga tentang PSI apa dan sebagainya. Tapi sekarang dia menjadi big buzzernya Pak Prabowo begitu. Jadi tiba-tiba dia berubah, dia mendukung Prabowo Gibran, dan dia selalu mencuit tentang mereka untuk menaikkan popularitasnya dan elektabilitasnya. Nah, ini sekarang yang menjadi common enemy dari banyak netizen di X gitu. Nah, di sini kemudian karena dia masuk ke dalam 02, nah login terbuka ini yang ada di akun Telegram ini saya rasa adalah akun begitu yang untuk konsolidasi untuk mendukung 02 tentang langkah-langkah yang akan mereka lakukan di sosial media. Dan kemudian dia mencuit tadi menuliskan soal bagaimana ini caranya begitu ya, karena Om Partai Sokmed ini sering juga disebut ketum karena dia partai, jadi kan ketua umum gitu ya, sering berantem sama K-popper. Nah, ini memiliki sejarah, si Partai Sokmed ini memiliki sejarah tidak baik dengan K-popper. Jadi dia sering sekali, kalau K-popper itu ya bisa dibilang brainless, atau kalau ini nggak pakai otak, yaitu anak-anak yang senangnya hura-hura dan kemudian hanya taunya senang-senang saja lah, tidak memikirkan bangsa dan negara begitu kan. Dan kemudian juga dengan dia sering pernah berantem juga dengan cat lover. Kita tahu Mas Hersu, kalau di sosmed itu janganlah kita berantem dengan cat lover atau dog lover, karena cat lover termasuk Mbak Agi deh ya. Iya, cat lover itu termasuk saya mungkin ya. Tapi kalau di Indonesia lebih banyak, sepertinya lebih kuat cat lover ya, karena lebih banyak yang memelihara kucing gitu. Nah, kalau sekali kita berargumentasi sama mereka begitu, walaupun tidak saling kenal begitu, tapi komunitas cat lover ini kuat sekali. Jadi jangan sampai kita kemudian menyakiti komunitas tersebut gitu, karena pada akhirnya pasti siapapun itu akan kalah. Begitu juga dengan K-pop begitu, dengan budaya K-pop yang sangat-sangat lekat pada anak-anak Gen Z ini ya, itu juga akun Partai Sokmed itu seringkali berantem begitu. Padahal ini kan big buzzer yang kalau di X itu yang paling besar mendukung Prabowo Gibran 02 begitu. Jadi sekarang blunder dengan sekarang K-popers ada Anis Babel gitu yang fandom fanbase-nya itu adalah para pencinta budaya atau K-pop begitu, dan kemudian untuk meraih mereka kembali ke kubu, kan mereka ada yang sudah memutuskan akan berpihak kemana, akan mendukung siapa, tapi banyak yang belum kan anak-anak ini Mas Hersu. Nah, untuk menggrab mereka atau membawa mereka supaya mendukung 02 itu cukup sulit, karena buzzernya sendiri terkenal sebagai dulu yang anti K-pop begitu. Nah, terus kemudian yang satu lagi ini
adalah wibu. Nah, wibu pun kemarin sempat di Anies itu ketika dia bersama Fadil Jaidi, dan kemudian Fadil Jaidi itu salah satu influencer dan juga YouTuber populer begitu ya. Anies bersama dia dan kemudian diajari menjadi wibu itu seperti apa, film-filmnya apa dan sebagainya, kebiasaan dan sebagainya. Dan Anies kemudian juga melihat filmnya, oh kayak gini ya wibu gitu. Itu dia mendapatkan simpati yang besar juga dari wibu. Wibu ini adalah komunitas yang sangat kuat juga, Mas Hersu, yang menyukai budaya Jepang dari segala aspek begitu. Oh. Sementara kalau jadi ini memang di Indonesia ini ada komunitas yang sangat kuat, itu komunitas wibu dan komunitas K-popers ini, dan kemudian ya yang lain lagi adalah cat lover dan dog lover. Nah, Ya. ini selama ini menjadi musuh lah, bisa dikatakan demikian, dari budget 02. Jadi sekarang mereka kesulitan, sehingga yang seperti tadi kita Tadi lihat muncul tadi itu ya, akun tadi itu diduga itu adalah merupakan upaya untuk merusak image dari merusak. Anies Betul. Babel gitu ya. Akhirnya timbul ini, Mas Hersu. Saya lanjutkan ya. Sehingga sekarang kalau kita lihat timbul meme-meme begitu ya. Meme-meme ini yang isinya misalnya Anies bersama Habib Rizik begitu. Yang Habib Rizik dikonotasikan atau dilekatkan dengan disintegrasi, dengan pembelahan, dengan radikalisme dan sebagainya begitu. Tetap dikonotasikan seperti itu begitu. Nah, meme itu yang kemudian seperti kata Mas Hersu, hard selling dari Anies K-pop begitu. Jadi seolah-olah akun Anies K-pop ini mendukung Anies, seolah-olah mendukung Anies, tapi postingan-postingannya adalah bahwa Anies itu pasti Indonesia akan baik karena Anies itu bersama dengan Habib Rizik yang kita cintai, bersama dengan FPI dan sebagainya begitu, sehingga dia akan menyatukan Indonesia apa dan sebagainya. Nah, Ya, narasi itu enggak banget, K-pop enggak banget. Kita akan, tapi mereka berusaha kan, untuk memutarbalikan begitu kan, Mas Hersus. Ada antipati terhadap mereka yang melihat postingan itu seolah-olah itu adalah postingan dari K-pop begitu, terus kemudian sehingga anak-anak K-pop ini mereka, oh jadi seperti itu ya Anies. Mereka ini kan banyak juga yang ketika 2019, 2014 mereka ini masih anak-anak yang tidak tahu politik sama sekali begitu. Ya. Tapi sekarang itu udah terbongkar ya, katakanlah begitu ya, bahwa akun itu bukan akunnya resmi dari pendukungnya Anies gitu, dan kemudian saya lihat followernya juga masih sangat kecil ya Mbak Agia, jauh ya dibandingkan dengan followernya Anies Babel gitu ya. Iya, followernya masih kecil, dan kemudian juga karena saling mengingatkan, saya lihat Mas Hersu di netizen itu mereka saling mengingatkan, ingat ya, yang ini sepertinya ini kontra intelijen atau ini counter attack begitu terhadap Anies Babel gitu, karena Anies Babel ini betul-betul sekarang ini lagi ya itu tadi Mas Hersu, sekali posting bisa 1,4 juta, 1,5 juta, dan kemudian baru berapa jam posting itu sudah views-nya, artinya dilihat itu sudah 750.000, 900.000. Padahal belum ada 1 hari begitu. Ini kan fenomena betul gitu. Ya, ini memang nggak pernah kita bayangkan ya, sebagai orang yang bergerak di bidang komunikasi, kita nggak pernah membayangkan fenomena semacam ini munculnya. Ini disrupsi itu ya, seperti inilah ya realitasnya ya. Dan jujur aja ini kemudian orang-orang seperti kita ini, dan kalau kemudian sekitarnya Pak Prabowo juga konsultannya adalah usia-usia seperti kita atau lebih muda sedikit dari kita, dia nggak akan paham soal begini, dan yang terjadi malah blunder baru kan kalau nggak hati-hati gitu ya. Oke, kita pindah ke topik yang berikutnya Mbak Gia. Masih ada lagi sedikit Mas. Ini soal ini. Ini ada juga sekarang akhirnya para para pendukung Pak Anies ini yang dari Gen Z begitu ya. Ini mereka berani bersuara. Seperti misalnya ini salah satu, coba kita lihat bersama Mas Hersu. Gue mau cerita pengalaman pribadi ditawarin jadi buzzer. Ini gue mau curhat, denger dulu. Pertama gue dicat sama 03, mau nggak buat video, satu video itu ya hampir 1 juta lah post, dan nggak ada minimal views. Gue tertarik dong, wah nggak ada minimal views kan. Tapi gue mikir kayak follower gue masih kecil, kok bisa ditawarin semahal itu. Setelah gue analisis ya mungkin karena konten akun gue yang engagement-nya tinggi akhir-akhir ini kan, karena gue akun baru, terus dalam 1 minggu gue bisa mencetak 5
video yang FYP, dan satu video itu minimal 1,4 juta views ya, karena gue udah tahu polanya, formulanya, cara kapan harus post, cara buat caption, cara buat hashtag, gue udah tahu. Oh, itulah kenapa gue dihargain mahal. Gue mikirnya kesana. Oh, awalnya gue kaget kok bisa, dan gue mikir juga, oh berarti yang followersnya 1 juta ke atas bisa puluhan juta dapat tuh kan. Oke, lanjut. Gue tolak lah dari 03, karena gue mikir Ganjar apa sih yang bisa dipost kan, cara Raja Blunder kan, gue bingung, yang ada kebeban di gue tolak. Terus ada lagi masuk 02, sama lah buat video. Gue mikir, oh boleh juga nih Prabowo kan, secara Prabowo tuh politisi yang bagus lah, yang keren, bisa mencetak politisi-politisi terbaik lainnya seperti Anies Baswedan, terus Ridwan Kamil dan lainnya. Pokoknya keren lah, prestasi beliau juga di luar negeri bagus. Cuman yang gue takutin tuh ada Orde Baru part 2, itu gue takut sih. Secara beliau juga sekarang banyak gimmicknya gitu. Orang yang biasa ada niat jahat terselubung, menurut gua itu biasanya yang ditampakin itu gimmick doang, gimmick gemoy. Kalau beliau bilang saya tidak suka dicap gemoy, saya tegas, saya TNI militer, dan saya akan membawa negara ini jadi lebih baik, itu mungkin gua mikir 2 kali. Cuman beliau banyak gimmicknya, gua nggak suka, dan gue tolak lah, karena gue takut kalau beliau memimpin nanti gimana ke depannya gitu. Terus gue nunggu lah, istilahnya nunggu kapan nih ada yang 01, karena menurut gue ya 01 banyak juga lah prestasinya bisa gue up, dan gue nggak masalah kalau beliau jadi presiden kan. Nggak ada yang masuk gue, entah gue yang belum dapat atau memang karena nggak ada. Kalau misalnya sampai pemilu nggak ada, berarti benar kesimpulan gue, beliau itu ingin jujur dalam pemilu ini. Beliau ingin yang milih dia itu tahu kenapa harus milih beliau. Gue jujur sih, gue merasa ada aura yang berbeda di pemilu sekarang. Kita semua tahu lah, pemilu-pemilu sebelum saat ini, sebelum ada Anies, uang money politik udah bukan rahasia umum lagi kan, dimana orang dibayar yang walaupun 100.000 mau dia nyoblos. Sekarang Anies Baswedan, gue merasa kayak beda. Nggak ada capres yang mau didesak, dijatuhin untuk dipilih, nggak ada. Kebanyakan dia maunya yang dinaik-naiki, dipuja-puja. Hanya di era Anies inilah gue melihat kayak ada beda gitu. Pemimpinnya dijatuh-jatuhin sebelum menjadi presiden, dan beliau ya kayak open aja, mau nanya ke gue balas. Lu mau argumen apa biar gue jelasin masalah lu apa, solusi dari gue apa. Bahkan gue salutnya beliau itu buat visi misi yang jelas gitu, yang kayak anggarannya dibutuhkan berapa, lu bisa cek deh di websitenya. Gue udah cek sih, karena gue penasaran kan, apa bener sih beliau ini omong kosong doang kayak kebanyakan orang bilang gitu kan. Gue cek, wow, rancangan bangunannya ada, rancangan anggarannya ada. Karena gue takut kalau banyak omong, ntar kayak food estate gagal. Ternyata beliau udah rancangannya udah jelas, anggaran yang dibutuhkan udah jelas. Wow, kata gue, keren juga ya. Semoga dengan beliau memimpin, ya kita berharap ada yang beda gitu dari Indonesia. Mungkin inilah saat bangkitnya Indonesia. Mungkin inilah salah satu cara untuk Indonesia emas ke depannya. Jadi curhat tentang Anies gue. Intinya kalau ada 01 nawarin, gue terima. DM gue. Ya, itu tadi saya tidak tahu namanya ya Mas Hersu, dan kemudian barangkali dia memposting itu di Instagram atau apa begitu, tapi ini sekarang sedang viral begitu, baik di X maupun di WA, mungkin karena di-download begitu ya. Nah, ini adalah bagian dari Gen Z yang kemudian dia bercerita bagaimana dia hanya memiliki follower itu sedikit begitu ya, hanya beberapa ribu, 7.000 atau berapa begitu ya. Tapi kenapa dia ditawari oleh, kalau dia menyebutnya 03 dan juga 02, dia ditawari untuk menjadi buzzernya mereka dengan memposting. Bahkan ada salah satu dari paslon itu menawarkan sampai 1 juta untuk sekali posting tanpa ada target minimal views. Biasanya kan kalau minimal viewsnya sampai 20.000 misalnya, 30.000 misalnya, seperti itu baru kalian dapat nominal itu. Tapi ini tanpa minimal views dia sudah mendapat jutaan. Nah, tapi dia terheran-heran Mas Hirsu, kenapa tidak pernah mendapatkan itu, tawaran itu dari 03 begitu. Maksudnya itu 01 hanya mendapatkan dari 03, 02, tapi tidak pernah mendapatkan tawaran dari Timnas Anies atau dari 01. Nggak punya duit bro, gitu ya. Iya betul. Nah, itu yang kemudian dia malah mengatakan, jadi kalau sekarang ada tawaran itu, maksudnya tawaran gratis ya, untuk menjadi influencer atau menjadi buzzernya, dia bersedia, kurang lebih begitu. Okay. Dan kita lihat ini tidak hanya satu loh fenomena seperti ini Mas Tirsu. Mereka mulai speak up dan berani bersuara gitu.